Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat Allah Subhanahu wa taala kita bisa ketemu ya Bapak Ibu sekalian, walaupun berjarak ya. Kita berjarak, ada yang mungkin di Aceh, ada yang di Sabang sampai Merauke, kita juga di sini di Jakarta. Saya yakin mudah-mudahan yang hadir semua di sini, yang ikut dalam Vicon ini, yang kita tahu bahwa sekarang adalah kondisinya kondisi pandemi ya, masih berlanjut pandeminya sampai kapan, mudah-mudahan cepat berlalu, insya Allah mudah-mudahan tidak lama lagi, cepat ya, mudah-mudahan tidak sampai berlarut-larut. Saya yakin semua yang hadir di sini itu sehat ya, alhamdulillah sehat gitu ya, sehingga bisa sama-sama kita bisa mengikuti acara kita dari pagi hingga nanti mungkin menjelang sore ya. Tidak lupa sholawat serta salam kita sanjungkan keridhaan Nabi besar Muhammad SAW pada para sahabatnya, pada para keluarganya, dan insya Allah kepada kita semua hingga akhir zaman. Terima kasih Pak Evi yang kami hormati, teman-teman dari Kemenak ya, Kemenak Pusat di sini ada hadir di sini, juga dari teman-teman dari Pusdatin ya, yang selalu setia untuk membantu kita dari zamannya UNBK awal 2015 hingga 2019 ya, karena dianggap 2020 itu hanya bahan yang dipresentasikan ya filenya. Jadi perlu Bapak dan Ibu ketahui semua yang hadir di sini, untuk acara kita atau kegiatan kita, Vicon yang kita katakan terbanyak ya, sekali waktu, concurrent sekali waktu terbanyak. Saya nggak tahu apakah sudah masuk semua atau belum. Jadi kalau yang catatan di kami, kalau semuanya masuk itu ada sekitar 7.000-an peserta. Ada 7.000-an peserta yang ada di sekitar 7.000 terbagi menjadi 40, hampir sekitar 40 ya, 40 meeting ya. 40 meeting, Bapak sebanyak 514 breakout room. Jadi nanti kita akan pecah lagi Bapak Ibu ke 514 breakout room. Kenapa 514? Karena terdiri dari 514 kabupaten kota, dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Evi bahwa tim 11, tim teknis 11 yang dimana masing-masing jenjang SMP SMA 2, SMK 2, SMP 2, SD 2, Madrasah Ibtidaiyah 1, Madrasah Sanawiyah 1, dan Madrasah Aliyah 1 itu masing-masing jadi proktor untuk kabupaten kota. Pesertanya siapa? Pesertanya adalah hasil rekrutan juga dari tim teknis. Itu sekitar masing-masing adalah 10 ya kalau tidak salah ya. Jadi masing-masing jenjang yang di proktorin, jadi kalau SMA itu berarti ada 20 peserta untuk per kabupaten kota. Jadi kita bisa hitung pesertanya berapa, mudah-mudahan kalau tidak ada halangan, tidak ada rintangan, nanti pesertanya ada sekitar 50.000 kurang lebih ya, 50-an ribu peserta, hampir 60.000 peserta. Jadi yang live streaming di luar sana itu ada 50.000-an peserta. Memang kondisi COVID ini membuat kita yang tadinya kita itu tidak daring, artinya tatap muka, pelatihan tatap muka, koordinasi tatap muka, TOT tatap muka, simulasi tatap muka, karena kondisi yang tidak memungkinkan harus tatap muka, maka kita, namanya manusia pasti mudah adaptasi ya, kita harus bisa beradaptasi dengan teknologi yang ada. Alhamdulillah sekarang teknologinya itu lebih dipermudah dengan adanya Vicon ini,
sehingga kita saling bertemu dari Sabang sampai Merauke dengan jumlah yang banyak, 50.000 peserta live streaming. Artinya 50.000 peserta live streaming itu adalah yang terdata di kita. Kalaupun yang tidak terdata di kita ada di luar. Artinya mungkin mereka ikut gabung. Kenapa? Karena seperti yang sudah kita informasikan di awal di dalam web UNBK, bahwa memang tim teknis yang ditetapkan oleh provinsi, dari Kemenak juga, Kanwil ya, Kemenak, juga tim teknis dari kabupaten kota, juga termasuk dari sekolah, proktor ya, proktor-proktor yang sudah ditunjuk tim teknisnya, itu nanti kita akan berikan uang lelah seperti itu ya. Nanti peserta yang sudah terdaftar, yang didaftarkan oleh tim teknis semua, sudah kita informasikan akan mendapatkan sedikit pulsa ya, untuk nanti bisa dimanfaatkan untuk uji coba atau simulasi ya. Jadi itu. Jadi makanya sudah kita mendaftar hampir sekitar 70.000-an peserta. Jadi kita nih sekarang pelatihan ataupun simulasinya itu sekitar 70.000 peserta. Jadi luar biasa. Mungkin next. Iya, ini mungkin teman-teman tidak asing, tapi saya mungkin bisa saya jelaskan lagi tentang apa sih perbedaan dari ujian nasional maupun perbedaan dari asesmen nasional gitu ya, atau AKM. Jadi di situ saya coba menjelaskan bahwa untuk jenjang ujian nasional itu ada jenjang SMP, kita tahu jenjang SMP, SMA, SMA, dan SMK. Namun untuk AKM ini ada tambahan satu lagi jenjang, yaitu jenjang sekolah dasar, atau kalau di madrasahnya adalah madrasah ibtidaiyah. Jadi nambah satu jenjang lagi, yaitu SD. Selama ini kita tahu UNBK itu kita tidak melibatkan SD, MI. Artinya tantangan besar kita, challenge kita, bahwa kita harus bisa melatih dan sekaligus mendampingi calon-calon proktor di sekolah dasar dan termasuk juga MI. Tugas kita, Ibu, sebagai tim teknis untuk mendampingi mereka, seperti itu. Level siswa, kita tahu bahwa ujian nasional itu tingkat akhir, itu kelas akhir untuk SMP kelas 9, SMA, SMK kelas 12. Jadi tingkat akhir. Berikutnya kalau untuk AKM ini berbeda sedikit. Selain tingkat akhir, tapi tingkat akhir ini sifatnya opsional, masih disusun juga peraturan. Sekarang masih digodok. Yang semula itu opsional, jadi opsional ya, jadi sampai sekarang juga masih opsional, artinya bagi yang membutuhkan saja untuk mendapatkan nyebutnya itu sertifikatnya ya, hanya membutuhkan saja, bagi yang membutuhkan saja. Tapi umumnya biasanya kalau diberikan opsi untuk tidak wajib, biasanya anak-anak ataupun sekolah itu kadang mewajibkan siswanya untuk ikut. Jadi siap-siap aja Bapak dan Ibu sekalian yang di sini baik tim teknis maupun proktor ataupun calon proktor nantinya di kelas 9 ataupun kelas 12 lah terutama, karena kelas yang baru dipastikan ada kelas 12. Yang di kelas 12 yang tadinya itu sifatnya opsional bisa jadi menjadi mandatory, wajib. Yang mewajibkan siapa? Mungkin bukan dari pusat, tapi yang mewajibkan adalah dari daerahnya masing-masing. Itu kemungkinan bisa seperti itu. Nah artinya kalau kelas 12 ataupun kelas 9 itu diikutkan, berarti bukan menambah sedikit pesertanya, malah menambah banyak. Kenapa? Karena kita akan menambahkan kelas tengah. Siapa itu kelas tengah? Kelas tengah itu adalah kelas 5 untuk SD, MI, kelas 8 untuk SMP dan juga MTS, dan kelas 11 untuk SMA, SMK, dan MA. Ya. Jadi ada tambahan Bapak Ibu sekalian. Jadi kita semakin banyak. Jadi tolong Bapak Ibu, ketika nanti Bapak Ibu itu diundang untuk ikut simulasi,
Bapak Ibu diundang untuk ikut pelatihan, sosialisasi, koordinasi, ataupun apa namanya itu TOT, trainer of trainee, diharapkan mohon dengan sangat, walaupun kita daring, kan ada yang bilang itu kalau daring itu katanya boring gitu ya, ya Pak Evi ya. Nanti kalau udah boring terus garing, habis garing darting katanya, darah tinggi katanya. Ya saya merasakan itu gitu ya. Kita WFH itu kita Vicon itu lebih capek ternyata rapat menggunakan Vicon ketimbang rapat langsung tatap muka. Ya, sangat capek karena kita di depan laptop kita harus diam, apa namanya, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Beda kalau langsung tatap muka kita masih bisa mengerjakan hal lain. Subjek siswa untuk UN itu adalah seluruh siswa. Sensusnya adalah seluruh siswa. Kita tahu UN itu seluruh siswa tapi kelas akhir ya. Namun untuk asesmen nasional sekolahnya adalah seluruh sekolah. Tapi siswanya sampel. Jadi tidak semua siswa Bapak Ibu sekalian. Kecuali tadi ya untuk kelas akhir adalah seluruh siswa ya. Siswanya bisa jadi mandatori oleh dinas atau kanwil masing-masing seperti itu. Bisa aja diwajibkan. Seluruh siswa wajib kelas 12 ikut asesmen sertifikasi, KM sertifikasi. Bisa saja seperti itu. Tapi kalau di pusat adalah sifatnya opsional. Tingkat jenis tesnya adalah untuk UN adalah high stake. UN adalah high stake, sementara AKM adalah low stake. Ya, jadi tingkat jenis tesnya high stake UN, kalau AKM low stake. Apa pengertian high stake dan low stake? Kalau UN siswa yang ikut adalah seluruh siswa jenjang akhir, hasilnya diumumkan ke siswa langsung, individu, report. Artinya saya dapat nilai bahasa Inggris sekian, saya dapat nilai bahasa Indonesia sekian, matematika sekian, sayanya, individunya, itu namanya high stake. Makanya berlomba-lomba apa namanya itu kursus-kursus ya, kursus-kursus bimbingan belajar, bimbingan belajar itu berlomba-lomba mencari siswa-siswa untuk ayo lulus UN, apa namanya, nilai baik UN, nilai bagus UN. Nah, kalau AKM atau asesmen nasional low stake, si siswanya jadinya low stake. Kenapa? Karena sampel tadi. Yang jadi high stake siapa? Sekolah. Karena hasilnya adalah untuk sekolah. Ya, jadinya sampelnya siswa tadi kan sudah dijelaskan, sekolahnya adalah sensus seluruhnya populasi. Jadi yang jadi high stake-nya itu bukan lagi siswa, tapi yang high stake-nya adalah sekolah. Hasil nanti siswa mengerjakan itulah hasil untuk sekolah. Kenapa? Karena hasil sekolah ini dimanfaatkan apa namanya menjadi dasar penentuan akreditasi sekolah, sehingga dikatakan high stake untuk sekolah, low stake siswa. Jadi siswa lebih tidak lagi dikejar-kejar oleh orang tua seperti itu ya. Kalaupun ada bimbingan belajar yang menjual ataupun sekolah itu menjual apa namanya itu siswa-siswa untuk mengerjakan soal-soal AKM, kalau di kami sebenarnya itu bukan menjadi masalah, bukan menjadi kebalikan seperti UN tadi, apa namanya, bukan menjadi sama dengan UN tadi, yang tadi ini. Justru malah dengan melatih siswa-siswa itu cara mengerjakan soal-soal AKM, itu siswa malah semakin berpikir kreatif, kritis, sehingga mereka penalarannya menjadi lebih bagus, lebih baik. Seperti itu. Jadi kalau ada tawaran-tawaran bimbingan belajar itu menjadi baik seharusnya. Itu tujuannya. Untuk model soal kita tahu kalau UN itu adalah pilihan ganda dan isian singkat ya. Tapi untuk AKM ini model soalnya beragam. Ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, drag and drop, highlight, isian singkat, esai, dan soal interaktif. Oleh karena itu, karena model soalnya beragam, jadi tesnya itu tidak mungkin menggunakan komputer. Jadi tidak mungkin menggunakan kertas.
Jadi pastinya semua menggunakan komputer, ya. Periode tes per siswa kita tahu kalau UN itu 4 hari, kalau AKM atau asesmen nasional ada 2 hari. Kenapa 2 hari? Karena yang dites cuma 2, literasi, numerasi. Literasi itu apa? Literasi itu kemampuan membaca. Kalau numerasi adalah kemampuan berhitung atau matematik lah. Bahasa Indonesia matematika, itulah bahasanya. Bahasa matematika seperti itu. Jadi hari pertama literasi, hari kedua numerasi atau sebaliknya, bisa sebaliknya ya. Nanti ada jadwalnya, Mode pelaksanaan ini yang menarik. Kita tahu kalau ujian nasional UNBK ya, itu mode pelaksanaannya itu ada semi online. Kalau UNBK ada kertas ya, ada kertas juga bagi yang tidak memiliki fasilitas komputer, bagi tidak memiliki listrik, bagi tidak yang memiliki internet, itu menggunakan kertas. Untuk asesmen nasional atau KM diharapkan seluruh sekolah itu menggunakan internet atau fully online, ya. Jadi fully online, bukan lagi pakai semi online. Seperti itu. Metode penilaian tadi sudah sempat disampaikan oleh Pak Evi bahwa ujian nasional itu adalah computer based test, CBT. Jadi untuk UN adalah CBT. Untuk AKM ini berbeda. AKM ini berbeda. Kenapa berbeda? Karena metode penilaiannya itu adalah CAT, Computerized Adaptive Testing, namun pendekatannya adalah pendekatan kita menggunakan adalah multi-stage adaptive testing. Apa sih bedanya antara CAT dan CBT? Kalau CBT soal nomor 1 sampai terakhir ya, kalau misalnya ada 40 soal, misalnya untuk soal-soal hitungan itu biasanya 40 soal, itu anak-anak sudah tahu paketnya apa. Artinya sudah bisa dilihat nomor 1 sampai nomor 40. Dan kemungkinan besar antara saya mungkin dengan teman saya, mungkin dengan Pak Evi, kalau mengerjakan, itu kemungkinan besar ada soal yang sama, cuman beda nomor soalnya. Seperti itu. Itu kalau yang CBT. Nah, bedanya kalau CAT, saya dan Pak Evi itu belum tentu sama soalnya. Saya dan Pak Evi belum tentu sama soalnya. Kenapa? Karena soalnya itu menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing individunya. Kalau saya itu memiliki kemampuan lebih tinggi dari Pak Evi, maka soal-soal saya lebih sulit dibanding Pak Evi. Seperti itu contohnya lah, itu sebagai contoh. Jadi soalnya berbeda, iya. Dan apakah anak-anak sudah bisa melihat seluruh soal? Belum. Itu kalau CAT. Nah, kalau multi-stage, bedanya adalah nanti akan dibagi menjadi beberapa stage. Akan menjadi beberapa stage. Stage itu apa? Stage itu adalah semacam kayak, ya bisa dikatakan itu tampilan ininya apa namanya itu yang dilihat, bukan juga subtes gitu ya, testlet ya bahasanya seperti itu, atau modul ya, modul atau testlet. Jadi satu stage ada 3 stage, dari 3 stage itu ada modul-modulnya. Antara saya dengan Pak Evi itu modul yang stage pertama itu bisa berbeda, itu ya, stage pertama berbeda. Nanti untuk stage yang kedua, modulnya kemungkinan berbeda lagi. Kenapa berbeda lagi? Karena tergantung jawaban antara respon jawaban saya dengan respon jawaban dari Pak Evi. Kalau respon jawaban saya lebih banyak benarnya, ya, lebih banyak benarnya, maka saya nanti stage berikutnya itu akan mendapatkan modul yang lebih level kognitifnya lebih sulit. Ketimbang misalnya Pak Evi jawaban benarnya lebih rendah dibanding saya, atau lebih rendah dari yang kategori cutting point-nya. Kita menggunakan cutting point adalah 50% jumlah soal. Jadi misalnya satu modul itu satu modul itu katakanlah satu stage itu terdiri dari 10 soal. Maka kalau 50%-nya
5 soal saja sudah benar, maka soal modul berikutnya akan lebih sulit dari yang sebelumnya. Itu stage. Kita batasi hanya 3 stage. Kita batasi hanya 3 stage, setelah itu selesai. Jadi belum tahu nih, set 1 belum tahu, set 2 belum tahu, set 3 belum tahu. Tergantung respon jawaban dari anak-anak siswa. Kalau CBT tidak. CBT dari awal saja ketika sudah klik mulai, itu sudah tahu soal nomor 1 sampai nomor 40. Jadi anak itu bisa menjawab nomor 40 dulu, balik nomor. Kalau ini tidak bisa, ketika anak atau peserta itu sudah ke stage kedua, anak tidak bisa kembali lagi ke stage pertama. Dan kalau sudah ke stage ketiga, tidak bisa kembali ke stage 1 dan kedua. Jadi ya sudah, lanjut. Tidak bisa pindah. Ya. Namun, untuk simulasi kali ini hanya baru untuk CBT. Baru untuk CBT. Kapan MSAT-nya? Nanti ada waktunya sendiri. Nanti ada jadwal sedikit, ada jadwal saya jelasin. Itu metode penilaian. Jadi yang untuk hari ini simulasi adalah CBT, belum MSAT atau CAT ya. Infrastruktur sekolah, kalau UN, sekolah harus menyediakan server sekolah, makanya rame ya. Sekolahnya itu spesifikasinya rendah, spesifikasinya di bawah standar dan lain sebagainya. Dan bandwidth-nya cukup kecil, bedanya di situ. 1 Mbps. Karena AKM atau asesmen nasional ini fully online, maka server sekolah tidak lagi diperlukan. Server sekolah tidak lagi diperlukan. Namun, yang membedakan adalah bandwidth, teman-teman semua, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Kalau kami catat sementara ini masih kita coba hitung secara bahasanya itu kalau hitung kasar ya, masih dalam expert judgment ya, belum secara simulasi ataupun belum dari empirik ya, data empirik. Kita hitung di sini 50 peserta itu adalah 2 Mbps dedicated ya. Jadi harus disiapkan tuh Bapak Ibu sekalian. Karena nanti kan kalau sekolah itu SD itu hanya 30 siswa ya, Bapak Ibu sampelnya ya. Kalau untuk SMA, SMK itu 45 siswa, SMP juga 45 siswa. Jadi harus dihitung aja, berarti di sekolah saya harus menyediakan bandwidth berapa? Silakan dihitung, untuk 50 itu adalah di 20 Mbps. 1:1 dedicated. Nah, untuk komputernya, kliennya untuk sekarang ini mungkin karena ini simulasi, tapi ini resolusinya sudah kita ubah ya, sekarang bisa 1024, udah bisa lebih rendah lagi sekarang resolusinya. Bisa 1024 dikali 720 kalau tidak salah yang terbaru itu. Dan Windows-nya sementara ini masih Windows 7 ya Bapak Ibu sekalian. Tapi nanti insya Allah kita lagi coba siapkan untuk operating system lainnya seperti Linux, Mac OS, terus juga Raspberry, juga Google untuk Chromebook-nya. Seperti itu Chrome OS-nya. Ya, selanjutnya. Ya, untuk diinformasikan kepada para tim teknis bahwa pelaksanaan AKM atau asesmen nasional adalah di bulan Februari ya 2021. Mudah-mudahan kalau tidak ada halangan, karena mudah-mudahan pandemi sudah berakhir, anak-anak sudah bisa tatap muka, maka di bulan Februari 2021 kita mulai di kelas 12. Tadi ya di kelas 12. Nah, dan juga paket C. Paket C. Jadi kesetaraan akan diikutkan paket C. Nah, untuk yang SMA, SMK itu dan SMP itu dari bulan Maret hingga April. Jadi Februari, Maret, April. Februari akhir, Maret, April. Ya, karena pertengahan April itu hitungan kami sudah puasa kalau tidak salah. Jadi kita mengejar April pertengahan sudah selesai semua. Nah, untuk SD kapan? SD dan MI kapan? SD dan MI adalah masih lama di bulan Agustus 2021. Sebagai catatan saja. Mudah-mudahan tidak berubah jadwalnya. Dan mudah-mudahan pandemi sudah berakhir sehingga bisa terlaksana di tahun 2021. Nah, bagaimana kebijakannya kalau pandemi ini masih berlanjut? Ya, ada banyak opsi, mungkin
Yang pertama bisa piloting, yang kedua mungkin daerah hijau saja atau daerah kuning, mungkin yang sekolah sudah tatap muka dan lain sebagainya. Makanya di dalam kuesioner yang kita berikan di hari ini, tim teknis, koordinator, tolong dengan cermat mengisi sekolah mana yang sudah tatap muka, biar kami itu sudah punya gambaran bahwa ada sekolah-sekolah yang sudah tatap muka. Ya, sekali lagi ya, di dalam kuesioner untuk tim teknis koordinator di masing-masing kabupaten. Kan ada 3 koordinator ya. Koordinator yang pertama adalah koordinator untuk SMA SMK, yang kedua adalah SMP SD, dan yang ketiga adalah koordinator madrasah. Tolong dibuatkan kami informasi, identifikasi sekolah-sekolah mana, kalau perlu ada nama sekolahnya, kalau perlu ada titik koordinatnya, sekolah mana yang sudah tatap muka. Bagaimana kalau nanti berubah? Ya nanti kita coba sesuaikan lagi. Intinya yang sekarang, data sekarang. Karena kami perlu, informasi itu sangat perlu. Kita akan balancekan dengan datanya dari Satgas COVID-19. Datanya Satgas COVID-19 memberikan data bahwa kecamatan-kecamatan yang hijau, kecamatan-kecamatan yang kuning, sehingga kita mau matchkan apakah sekolah-sekolah yang nanti Bapak Ibu semua sudah laporkan ke kita itu sama match dengan Satgas, sehingga kita nggak miss nantinya. Bagaimana nanti bisa berubah? Ya nanti gimana nanti. Sekarang kita ini kan sekarang seperti itu. Jadi tolong Bapak Ibu sebagai tim tim teknis koordinator dari masing-masing kabupaten kota, ada 3 orang ya. Tolong nanti dipandu oleh teman-teman dari provinsi dan Kanwil ya, dari dinas provinsi dan dari Kanwil. Juga nanti tolong dari pusatnya juga, teman-teman dari Kanwil, dari Kemenak Pusat, tolong diingatkan, kami butuh informasi itu. Sekolah-sekolah mana yang sudah tatap muka di masing-masing kabupaten kota. Ingat ya, ada 514 kabupaten kota, sehingga semuanya wajib mengisi sekolah mana. Ini untuk kelangsungan kita. Jadi ini untuk dasar kita. Seperti itu. Tolong ya. Ya baik, kita lanjut. Ini di bulan September ya. Sekarang di bulan September, jadi ada beberapa agenda yang akan kita laksanakan. Di tanggal 10 sekarang ini kita SSB. Sekarang ya tanggal 10 kita SSB, melibatkan banyak peserta, ada sekitar 60.000 peserta. Terus juga nanti di tanggal 15 September, dicatat ya, ini ada simulasi terbatas. Kita hanya mengundang teman-teman dari provinsi saja. Teman-teman dari provinsi, yang dari provinsi kan ada 5, tim 5 saya nyebutnya. Sekarang tim 5 plus. Karena ada 1 dari Kanwil, Kemenak. Jadi 5 plus, plusnya plus Kanwil. Jadi ada tim 5 plus yang nanti diundang itu adalah dari, kalau sekarang kan yang diundang adalah dari dinas. Tapi nanti yang diundang untuk yang simulasi provinsi adalah yang dari proktor atau dari sekolah. Jadi ada 2 orang kalau tidak salah. Plus nanti Kanwil. Jadi ada 3 orang akan kita undang di simulasi terbatas untuk provinsi. Apa yang diujikan, apa yang disimulasikan adalah algoritma atau metode MSAT. Jadi kita akan mengenalkan metode MSAT-nya. Jadi ada provinsi ya yang akan kita undang. Tanggal 21 September kita akan mengadakan sosialisasi dan koordinasi daring, semuanya daring. Kita akan lakukan itu. Berikutnya nanti mungkin yang berkontribusi adalah Bapak Ibu semua. Kalau tanggal 21 ini Bapak Ibu nanti akan menginformasikan ke dinas masing-masing, baik dinas provinsi, Kanwil, kita akan undang pejabatnya kalau tanggal 21. Karena ini kaitannya dengan koordinasi, sosialisasi, dan juga tentang asesmen nasional. Kita mengundang seperti itu. Nah, yang untuk kita tim teknis itu kapan? Tanggal 22 sampai tanggal 26. Kita ada TOT. Ada TOT ya. Kita ada TOT kepada tim teknis, ke tim 11. Ke tim 11, tim 5 plus, termasuk koordinator ya. Tim 11 ini termasuk koordinator. Koordinator kan ada 3 tadi ya. Jadi kita akan TOT. Tujuannya TOT nanti dijelaskan. Jadi itu ya, dicatat ya, tanggal 22 sampai 26. Dan tanggal 22 sampai 26 yang atas itu, yang itu sosialisasi asesmen nasional ini untuk pejabat-pejabat di lingkungan kabupaten kota dan kantor Kemenak ya, kalau tidak salah ya namanya ya. Kalau kabupaten kota kantor Kemenak. Di kantor Kemenak. Jadi pejabat-pejabatnya yang diundang. Jadi nanti roomnya berbeda Bapak Ibu sekalian. Ada room yang TOT, ada room yang untuk sosialisasi asesmen nasional.
ke kabupaten pejabat. Artinya pejabat adalah yang pengambil keputusan ya. Kita nyebut adalah pejabat adalah pengambil keputusan. Jadi ke sosialisasi. Kalau yang TOT-nya ya kita akan melatih aplikasi seperti itu. Next. Ya, untuk bulan Oktober kita hanya satu agenda di akhir Oktober karena di tengah-tengahnya ini kita ada acara ya, kita sendiri ada kegiatan, jadi sehingga kita akan tariknya di akhir gitu ya. Yang di tengah-tengah juga mungkin nanti akan melibatkan sekolah tapi lebih ke siswa, makanya kita butuh informasi dari Bapak Ibu semua, identifikasi sekolah-sekolah mana udah tetap buka. Di tanggal 26 dan 27 SSK ya. Jadi ada SSK tahap 2 yaitu soalnya adalah MSET. Siapa pesertanya? Pesertanya adalah yang tim 11 jadi peserta. Siapa proktornya? Proktornya adalah koordinator, tim koordinator. Kalau tadi provinsi jadi peserta. Proktornya siapa? Pusat. Kalau tadi ya yang di tanggal berapa tadi? 15 kalau tidak salah tadi 15 September. Proktornya pusat, pesertanya siapa? Dari provinsi. Ada sekitar tadi 34 provinsi dikali 3 karena satunya adalah dari Kanwil. Ya, itu peserta. Jadi ada 100-an sekian peserta. Nanti di tanggal 26 dan 27 SSK. Pesertanya siapa? Pesertanya adalah tim 11. Tim 11 itu siapa? 2 SMA, 2 SMK, 2 SMP, 2 SD, 1 MI, 1 MTS, 1 MA. Total 11. Itu tim 11 kami nyebutnya. Kami nyebutnya adalah tim teknis 11. Pesertanya adalah tim teknis 11. Proktornya siapa? Proktornya adalah koordinator. 3 orang koordinator jadi proktor. Itu ya. Seperti itu jadi. Bedanya seperti itu. Next. Untuk November, untuk di bulan November, ada banyak agenda Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan data-data dari Bapak Ibu, masalah identifikasi sekolah-sekolah yang sudah tatap muka, akan kita implementasikan di bulan November. Mudah-mudahan nambah lagi. Mudah-mudahan nambah lagi. Jadi kita akan implementasikan di bulan November. Apa itu? Tapi sebelumnya kita akan di November awal, November minggu-minggu pertama, pekan pertama, itu ada SSB ya, tadi SSK di akhir Oktober, di awal pekan pertama November itu ada SSB. SSB itu apa? Semakin besar lagi pesertanya. Siapa pesertanya? Pesertanya seperti sekarang ya. Pesertanya adalah rekrutan dari masing-masing tim teknis 11. Jadi masing-masing merekrut 10 orang. Jadi itu sebagai peserta. Proktornya siapa? Proktornya adalah tim 11. Tadi kalau SSK tim 11 sebagai proktor, tim 11 sebagai peserta, sekarang sebagai proktor di SSB. Sama seperti sekarang. Materinya apa? Sama, yaitu tentang kita pengen mengenalkan algoritmanya MSET ya di bulan November. Jadi MSET-nya kita akan kenalkan. Nah, di bulan November pekan kedua ya, menjelang pekan kedua, jalan pekan kedua, itu ada pelatihan teknis untuk KKG SD. Kenapa SD? Karena yang tadi sudah kami sampaikan bahwa SD ini memang sama sekali belum pernah kita libatkan di UNBK. Makanya ada pelatihan khusus untuk SD sebagai calon-calon proktor. Yang disisir siapa? Yaitu adalah proktor atau calon-calon proktor dari masing-masing kecamatan. Nanti mereka mewakili sekolah-sekolah yang ada di kecamatan itu. TOT. Sebenarnya bukan pelatihan, kita nyebutnya TOT di sini. Jadi TOT untuk KKG SD. Harapannya nanti mereka menularkan informasi teknologi yang sudah kita jelaskan kepada peserta atau guru-guru atau proktor, calon-calon proktor yang ada di kecamatannya masing-masing. Ada pesertanya sekitar 10.000 peserta di tanggal 9 dan 13 November. Nah, di pekan ketiga jalan pekan ketiga, ini ada SSB, tapi untuk siswa. Harapannya makanya kita butuh informasi. Sekali lagi saya selalu menyebutkan informasi untuk sekolah yang sudah tatap muka, sekolah sudah tatap muka, supaya dasar kita nanti untuk minta perizinan ke Satgas COVID-19. Sekali lagi ya, kita minta tekankan ke teman-teman semua di sini tim teknis 11,
Sekali lagi tim teknis 11 tolong isi apa namanya itu tim teknis 11 sorry. Koordinator ya. Koordinator mungkin dibantu sama tim teknis 11, tolong koordinator dan dibantu sama tim teknis 11. Tolong mengisi angketnya itu adalah nama-nama sekolah di daerah masing-masing itu yang sudah tatap muka. Ya. Supaya kita bisa laksanakan ini. Kan kalau UNBK kan ada simulasi 1, nanti ada simulasi 2, gladi bersih dan sebagainya. Ini mungkin kita buat adalah simulasi 1-nya Bapak Ibu sekalian. Tapi kita belum mengatakan ini simulasi 1. Jadi tanggal 16 19 adalah untuk siswa SMA SMK, pekan berikutnya untuk SMP, pekan berikutnya untuk SD. Ya, pekan terakhir sama di pekan awal Desember itu untuk SD. Jadi kita butuh informasi ya, tolong ya diinformasikan ke kita. Jadi biar kita tepat sasaran Bapak Ibu sekalian. Ya nanti tolong diingatkan lagi teman-teman dari provinsinya bahwa kita butuh data itu. Sangat kita butuhkan data-data itu. Ya selanjutnya. Nah ini. Next. Nah ini tujuan dari simulasi, sosialisasi, koordinasi, TOT dan pelatihan. Ya. Simulasi hari ini. Simulasi hari ini. Kita ingin memperkenalkan kepada sekolah, baik kepala sekolah, guru, dan siswa mungkin ya. Nanti kan ada simulasi untuk siswa di bulan November ya. Makanya ada kita bahasanya simulasi ke siswa juga. Dan dinas tentang AKM dan SK. SK itu adalah survei karakter. Karena nanti akan ada survei juga ya Bapak Ibu sekalian. Khususnya materi dan model atau tipe soalnya. Jadi lebih ke sana arahnya. Bukan kita mengenalkannya itu adalah membaca soalnya. Jadi kita memperkenalkan itu. Membiasakan kepada siswa akan adanya tes AKM termasuk metode penilaian berupa MSAT atau CAT. Menginformasikan kepada sekolah bahwa spesifikasi minimum yang digunakan untuk tes AKM atau SK. Jadi kita sisirnya adalah perangkatnya sekolah. Mengukur behavior atau kelakuan akan peserta. Kita akan mengukur nih Bapak Ibu nih sebagai peserta sekarang hari ini nih kita pengen lihat berapa kali Bapak Ibu itu meminta riset ke kami, itu kita hitung di kami. Berapa kali Bapak Ibu menekan tombol token. Berapa kali Bapak Ibu logout. Berapa kali Bapak Ibu, ini kita mau lihat kelakuannya. Bagaimana Bapak Ibu menjawab benar-benar next. Balik itu. Kita akan catat semua Bapak Ibu. Kita lihat behaviornya nanti. Tujuannya itu. Jadi kita akan lihat itu semua. Dan juga kita pengen melihat apakah kondisi di lapangan itu internetnya seperti apa. Seperti itu kaitannya dengan nanti infrastruktur ya. Dan juga kita pengen lihat dari aplikasi sistem, pastinya dari aplikasi kita. Seberapa robustnya aplikasi kita yang sudah kita launching hari ini. Apakah lebih jelek dibanding yang lalu ataukah biasa-biasa saja. Seperti itu. Atau semakin baik. Kita mau lihat itu. Dan juga untuk mengukur kemampuan infrastruktur sistem. Nah, untuk sosialisasi dan koordinasi, untuk sosialisasi kita ingin memberikan sosialisasi tentang asesmen nasional kepada pemangku kepentingan pendidikan di Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota, termasuk Kanwil dan kantor Kemenak di kabupaten dan kota. Ini tujuan dari sosialisasi dan koordinasi. Kalau koordinasi apa? Berkoordinasi dengan pemangku kepentingan yang tadi, pendidikan di daerah untuk Kemendikbud dan Kemenak. Jadi kita akan berkoordinasi. Pastinya akan koordinasi. Karena kaitannya nanti bagaimana cara menunjuk pengawas. Bagaimana cara menunjuk proktor. Siapa proktor. Boleh dari mana aja itu proktor. Syarat-syarat proktor. Juga siapa pengawasnya. Bagaimana cara sharing teknologi. Saya bisa menumpang. Boleh nggak saya menumpang ke sekolah ini. Boleh nggak saya lintas kabupaten, kota, saya boleh nggak? Itu makanya disitulah koordinasi. Seperti itu bedanya di situ. Makanya kita undangnya itu adalah nanti lebih ke pejabat atau staf dan pak. Nah, yang kita di sisi sini TOT dan pelatihan. Apa itu pelatihan? Pelatihan adalah memberikan pelatihan kepada proktor dan calon proktor yang dilakukan oleh pusat atau tim teknis yang telah ditunjuk. Ya, itu adalah pelatihan. Jadi tadi ada kalau pelatihan itu mungkin kita tidak langsung ke proktor-proktor. Jadi makanya kita lebih tepatnya adalah sebenarnya TOT. Kita lebih tepatnya adalah TOT. TOT adalah memberikan pelatihan kepada seluruh tim teknis
yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kemenak. Tujuannya tim teknis bisa memberikan pelatihan lokal, ya, lokal kepada seluruh proktor di daerahnya. Itu TOT. Di TOT seperti itu. Jadi TOT beda ya dengan pelatihan. Jadi kalau TOT itu benar-benar kita pusat yang akan memberikan pelatihan kepada tim teknis. Jadi tim teknis yang ditunjuk. Jadi bagi provinsi atau kantor wilayah Kanwil yang belum menunjuk tim teknis, segera tunjuk tim teknis. Karena rugi kalau kita tidak kita bukan pelatihannya dari kami. Cuma dapat kabar informasi dari si A, si B, si C. Makanya segeralah ditunjuk. Dari provinsi dan Kanwil ini menunjuk siapa-siapa saja yang akan menjadi tim teknis. Segera silakan dilengkapi. Tim teknis provinsi dan tim teknis kabupaten kota yang tadi saya sudah jelaskan, kalau ini kayaknya sudah saya jelaskan ya. Jadi tim teknis provinsi kami menunjuk tim teknis kabupaten kota masing-masing 3 orang sebagai koordinator tim teknis kabupaten kota untuk jenjang SMA, SMK, SMP, SD dan madrasah. Ya tadi ada tim 11, saya nyebutnya ada tim 11 ya. 11 orang terdiri dari unsur 2 orang SMA, 2 orang SMK, 2 orang SMP, 2 orang SD, 1 orang MA, 1 orang MTS, dan 1 orang MI. Kalau belum ditunjuk, silakan ditunjuk. Bapak Ibu dari tadi itu sangat rugi kalau Bapak Ibu telat nantinya baru menunjuk nanti-nanti. Sekarang silakan dilengkapi kalau yang belum lengkap. Silakan dilengkapi kalau belum lengkap. Kenapa? Karena memang ini baru awalan kita. Hari ini baru awalan kita menerapkan persiapan untuk AKM 2021. Karena nanti masih banyak agenda kita yang lain. Ya, saya kira itu untuk penjelasan singkat dari saya. Mudah-mudahan nanti ini sudah siap untuk simulasi, tapi mungkin sebelum simulasi ada penjelasan sedikit mungkin dari teman-teman teknis, mungkin dari nanti yang menyampaikan bisa Anas atau Fijar atau yang lainnya, monggo silakan. Kalau dari saya penjelasan singkatnya sudah cukup. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang diundang sekarang ini ya dapat mendapatkan informasi yang cukup gitu ya, agar bisa menularkan atau memberikan informasi transfer knowledge, transfer pengetahuan kepada proktor-proktor atau calon-calon proktor yang lain. Sekali lagi, bagi tim teknis provinsi yang belum menunjuk tim teknis kabupaten kota, segera ditunjuk. Kalau tim teknis kabupaten kota belum lengkap, silakan dilengkapi. Ya, tolong dilengkapi. Silakan dilengkapi agar supaya keberlangsungan kita ini sampai akhir 2020 ini tetap terjalin baik. Kita tahu siapa yang menjadi tim teknisnya, siapa yang menjadi koordinatornya, dan lain sebagainya. Ya, saya kira itu kurang lebihnya. Saya mohon maaf, mungkin tidak kita buka tanya jawab karena ini bukan pelatihan atau TOT. Jadi nanti kalau mau tanya jawab, silakan nanti pada saat TOT. Silakan tanya yang sebanyak-banyaknya. Kalau sekarang kita tidak menerima tanya jawab, kecuali nanti permasalahan-permasalahan teknis kaitannya dengan aplikasi ketika sudah dibuka simulasi. Saya serahkan ke Pak Evi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.